Salat rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi salat fardu 5 waktu. Dengan istilah lain, salat rawatib itu sebenarnya adalah salat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah artinya salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat fardu, sedangkan ba'diyah artinya salat sunnah yang dikerjakan setelah salat fardu. Salah satu hikmah disunahkannya salat rawatib adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada salat fardu yang kurang khusyuk. Ada banyak hadis sahih yang menunjukkan tentang kesunahan untuk mengerjakan salat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Dalil pertama mengenai 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalil kedua mengenai solat 4 rakaat sebelum asar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Dalil ketiga mengenai 2 rakaat sebelum maghrib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami para sahabat pernah sholat sunnah setelah matahari terbenam. Ketika itu Nabi SAW melihat kami. Beliau tidak menyuruh kami dan tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Dalil keempat menguatkan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian mengucapkan, bagi yang mau saja. Hadis riwayat Bukhari. Dalil kelima mengenai 2 rakaat setelah maghrib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah menjaga 10 rakaat salat sunnah dari Nabi SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil keenam mengenai 2 rakaat sebelum isya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, di antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah, ada solat sunnah. Beliau mengucapkan sampai 3 kali, kemudian mengucapkan, bagi yang mau saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil ketujuh mengenai 2 rakaat setelah isya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah menjaga 10 rakaat salat sunnah dari Nabi SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil ke-8 mengenai 2 rakaat sebelum subuh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dari Nabi SAW beliau bersabda, salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Terkait tentang hukum, jumhur ulama telah sepakat bahwa salat rawatib hukumnya adalah sunnah.
Bahkan para ulama berwasiat untuk senantiasa menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini juga dianjurkan tidak hanya saat mukim. Pada saat sedang safar pun kita tetap dianjurkan untuk melaksanakannya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, menyebutkan sebagai berikut. Menurut madhab Syafi'i dan mayoritas ulama, disunahkan mengerjakan sholat rawatib pada saat safar juga. Akan tetapi, mengerjakan sholat sunnah rawatib pada saat sedang mukim itu lebih dianjurkan lagi. Terkait jumlah rokaat, jika kita perhatikan dalil-dalil tadi, maka sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam itu totalnya ada 22 rokaat. Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar bermadhab Syafi'i, dalam kitabnya Nihayatul Zain. Jumlah seluruh sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu adalah 22 rakaat. 1. 4 rakaat sebelum zuhur. 2. 4 rakaat setelah zuhur. 3. 4 rakaat sebelum asar. 4. 2 rakaat sebelum maghrib. 5. 2 rakaat setelah maghrib. 6. 2 rakaat sebelum isya. 7. 2 rakaat setelah isya. 8. 2 rakaat sebelum subuh. Dari 22 rakaat di atas, para ulama membaginya menjadi 2 level bagian. Level pertama disebut dengan sholat sunnah muakkadah. Level kedua disebut dengan sholat sunnah ghair muakkadah. Sholat sunnah muakkadah maksudnya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ibaratnya, kalau bisa yang ini jangan ditinggalkan. Nah, sholat sunnah yang levelnya muakkadah ini ada 10 rakaat dalam sehari semalam. 10 rakaat ini adalah 1. 2 rakaat sebelum zuhur. 2. 2 rakaat setelah zuhur. 3. 2 rakaat setelah maghrib. 4. 2 rakaat setelah isya. 5. 2 rakaat sebelum subuh. Adapun dalil yang dijadikan patokan dalam menentukan sunnah muakkadah yang 10 rakaat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah menjaga 10 rakaat salat sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka selain yang disebutkan di atas ini, sisanya adalah 12 rakaat. 12 rakaat inilah yang nanti disebut sebagai sunnah ghairu muakkadah. 12 rakaat yang termasuk sunnah ghairu muakkadah ini adalah 1. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 3. 4 rakaat sebelum asar, 4. 2 rakaat sebelum maghrib, 5. 2 rakaat sebelum isya. Terkait masalah sholat 4 rakaat, jika kita perhatikan dari penjelasan mengenai jumlah rakaat sholat sunnah rawatib, maka kita temukan ada anjuran sholat sunnah 4 rakaat. Misalnya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan 4 rakaat sebelum asar. Lantas, pertanyaannya adalah, apakah boleh yang 4 rakaat ini dikerjakan langsung sekali salam atau harus dengan 2 salam? Jawabannya adalah boleh dilakukan dengan 2 cara di atas. Namun yang paling afdal adalah dilakukan dengan 2 kali salam. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, jika seseorang mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat atau setelah zuhur 4 rakaat, disunnahkan dikerjakan dengan 2 kali salam. Namun boleh juga jika ingin dikerjakan dengan 1 kali salam, baik dengan sekali tasyahud atau dengan 2 kali tasyahud. Sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah kita melakukan wudhu. Ada hadis sahih yang menunjukkan tentang kesunahan untuk mengerjakan sholat sunnah wudhu. Dalil pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian beliau bersabda,
Siapa yang berwudu seperti wuduku yang ini, kemudian dia sholat 2 rakaat tidak berbicara masalah dunia di dalamnya, maka diampuni dosa-dosanya yang kecil yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Dalil kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu lalu menyempurnakan wudunya dan salat 2 rakaat dengan hati dan wajahnya kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Dalil ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Bilal radhiyallahu anhu, ceritakanlah kepadaku amalan apa yang kamu lakukan dalam Islam, sebab aku telah mendengar suara kedua sandalmu di surga. Lalu Bilal menjawab, tidak ada amalan yang paling aku harapkan daripada aku bersuci wudu setiap malam dan siang, kecuali pasti aku salat dengan wudu itu, padahal hal itu tidak diwajibkan atasku. Hadis riwayat Bukhari. Terkait tentang hukum sholat sunnah wudu, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan sebagai berikut. Nabi SAW bersabda, seperti wuduku, sebab tidak ada yang bisa menyetarai Nabi dalam berwudu. Dan dimaksud dengan diampuni dosa-dosanya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dalam hadis ini ada kesunahan mengerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat atau lebih setiap selesai wudu, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Terkait tentang jumlah rakaatnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa sholat sunnah wudu minimal 2 rakaat. Jika ingin menambah lebih dari itu, maka hukumnya boleh. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika kita masuk masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Kecuali Masjidil Haram, tidak ada salat tahiyatul masjid. Sebagaimana penggantinya adalah melakukan tawaf saja. Imam Ramli, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan sebagai berikut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya penghormatan itu ada banyak bentuknya. Penghormatan terhadap masjid dengan cara sholat, penghormatan Ka'bah dengan cara tawaf, penghormatan terhadap tanah haram dengan cara ihram, penghormatan terhadap Mina dengan cara melempar jumrah, penghormatan terhadap Arafah dengan cara wukuf, penghormatan terhadap seorang muslim dengan cara mengucapkan salam, dan penghormatan sang khatib dengan cara khutbah hari Jumat. Ada banyak hadis sahih yang menunjukkan tentang kesunahan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dari Ammar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang laki-laki masuk masjid ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Nabi berkata, apakah kamu sudah sholat? Dijawab, belum. Kemudian Nabi bersabda, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki bernama Sulaik Al-Ghatafani masuk masjid ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, dan Sulaik langsung duduk. Nabi berkata, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Dia menjawab, belum. Kemudian Nabi bersabda, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait tentang hukum, para ulama telah sepakat bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Imam Nawawi rahimahullahu, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan sebagai berikut. Adapun masalah ini, para ulama telah berijma atas kesunahan sholat tahiyatul masjid dan makruh hukumnya bila tanpa uzur masuk masjid langsung duduk tanpa sholat 2 rakaat.
Terkait tentang jumlah rakaat, dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan bahwa jumlah rakaat salat tahiyatul masjid paling sedikit adalah 2 rakaat. Namun jika ingin mengerjakan lebih dari 2 rakaat, maka hukumnya boleh. Permasalahan lalu bagaimana jika sudah terlanjur duduk? Apakah sholat tahiyatul masjid gugur kesunahannya? Para ulama menjabarkan bahwa jika jedanya masih sebentar atau tidak terlalu lama duduknya, maka disunahkan berdiri lagi untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Sholat tahajud juga termasuk bagian dari qiyamul lail atau mendirikan malam dengan ibadah. Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwasannya para ulama mengatakan bahwa salat tahajud adalah salat sunnah pada malam hari setelah bangun dari tidur. Adapun terkait landasannya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 79 dan hadis Nabi yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah solat sunnah malam. Hadis riwayat Muslim. Terkait tentang hukum solat tahajud, telah sepakat mengenai kesunahan solat tahajud, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa solat tahajud itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwa adapun hukum salat qiyamul lail atau tahajud adalah sunnah muakkadah. Nah, di antara qiyamul lail itu adalah mengerjakan salat tahajud. Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, mengatakan disunahkan salat tahajud berdasarkan ijma para ulama. Salat tahajud adalah salat sunnah pada malam hari setelah bangun dari tidur. Imam Romli, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, juga mengatakan disunahkan mengerjakan salat tahajud berdasarkan ijma ulama dan berdasarkan firman Allah, dan pada sebahagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah sunnah tambahan bagimu, dan juga sebab Nabi SAW selalu melakukannya. Salat tahajud ini adalah salat sunnah pada malam hari setelah tidur. Terkait tentang jumlah, para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat salat tahajud paling sedikit adalah 2 rakaat. Adapun paling banyak jumlah rakaat salat tahajud adalah khilafiyah. Di antaranya mazhab Hanafi berpendapat maksimal 8 rakaat. Mazhab Maliki berpendapat maksimal 10 atau 12 rakaat. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada batasan untuk jumlah rakaatnya. Terkait tentang kapan pelaksanaan sholat tahajud yang terbentang luas antara sholat isya sampai datang waktu sholat subuh, dengan syarat dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya dan setelah tidur walaupun hanya sejenak. Adapun waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat tahajud adalah di waktu sepertiga malam yang akhir. Lantas, apa perbedaan antara qiyamul lail dan tahajud? Ibadah apapun yang dilakukan pada malam hari seperti sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, dan lain-lain disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam atau mendirikan malam dengan ibadah. Jadi istilah qiyamul lail ini lebih umum dibanding dengan istilah tahajud. Tahajud adalah ibadah sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur pada malam hari, dan sholat tahajud itu adalah bagian dari qiyamul lail. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Kata tarawih secara bahasa bentuk jama dari tarwihah yang artinya istirahat. Dinamakan sholat tarawih sebab setiap selesai 2 rakaat ada istirahatnya sejenak. Biasanya diisi dengan bacaan-bacaan zikir atau sholawat. Ada banyak hadis sahih yang menunjukkan tentang kesunahan untuk mengerjakan sholat tarawih. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang mendirikan pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terkait hukum salat tarawih, para ulama telah sepakat bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah. Sudah seyogianya kita sebagai umat Islam untuk senantiasa menjaga salat sunnah tarawih ini pada setiap malam di bulan Ramadan. Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, adapun hukum salat tarawih adalah sunnah berdasarkan ijma para ulama. Berkenaan tentang jumlah rakaat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rakaat salat tarawih. Adapun jika mengikuti ulama salaf dari kalangan 4 madhab, maka akan kita temukan penjelasannya. Yang pertama, madhab Hanafi. Imam As-Sarakhsi rahimahullah, salah satu ulama madhab Hanafi, di dalam kitabnya Al-Mabsut, beliau berkata, maka sesungguhnya salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat selain witir menurut madhab kami. Yang kedua, madhab Maliki. Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah, salah satu ulama madhab Maliki, di dalam kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah berkata, ulama salaf mensunnahkan di Madinah salat tarawih 20 rakaat dan witir. Sebagian ulama menganjurkan 36 rakaat dan witir, dan inilah pendapat Imam Malik. Yang ketiga, madhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama dalam madhab Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menuliskan bahwa salat tarawih hukumnya sunnah menurut ijma ulama, dan menurut pendapat kami bahwasanya salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salam. 4. Mazhab Hanbali. Imam Ibnu Qudamah. 4. Madhab Hanbali. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama dari kalangan mazhab Hanbali, di dalam kitabnya Al-Mughni, salat malam pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat, yaitu salat tarawih, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bila disimpulkan bahwa ulama salaf 4 madhab hampir sepakat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat, walaupun ada sebagian ulama madhab Maliki yang mengatakan 36 rakaat. Lalu siapa ulama yang mengatakan salat tarawih itu 8 rakaat? Dan di Indonesia ini ternyata banyak juga yang melaksanakan salat tarawih 8 rakaat. Sepengetahuan kami, pendapat yang mengatakan salat tarawih 8 rakaat itu diantaranya adalah merujuk pada pendapat ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Syekh Albani. Tentang waktu pelaksanaan salat tarawih, terbentang panjang antara salat Isya sampai datang waktu salat subuh, dengan syarat telah melaksanakan salat Isya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, waktu salat tarawih adalah ketika masuk waktu salat Isya dan setelah mengerjakan salat Isya. Hal ini disebutkan oleh Al-Baghawi dan berlangsung sampai terbitnya fajar waktu subuh. Hendaknya dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat sunnah witir adalah salat sunnah yang jumlahnya ganja. Banyak hadis sahih yang menunjukkan tentang kesunahan untuk mengerjakan salat sunnah witir. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, wahai ahlul Quran, kerjakanlah salat witir. Sesungguhnya Allah itu ganja dan suka kepada yang ganja. Hadis riwayat Abu Dawud. Terkait tentang hukum salat sunnah witir, menurut fikih madhab Syafi'i, hukumnya salat witir adalah sunnah muakkadah. Artinya sesuatu yang sangat dianjurkan walaupun tidak wajib untuk melaksanakannya. Jika di bulan Ramadan, maka disunnahkan mengerjakan salat witirnya secara berjamaah. Namun jika di luar Ramadan, afdalnya dikerjakan sendirian saja.
Imam Nawawi rahimahullah berkata, madhab-madhab para ulama mengenai hukum salat witir. Madhab kami Syafi'i, hukum salat witir tidak wajib, akan tetapi hukumnya sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelahnya. Terkait tentang jumlah rakaat, dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan bahwa jumlah rakaat salat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Artinya seseorang boleh mengerjakan salat witir hanya dengan 1 rakaat saja. Namun afdolnya atau yang lebih utama paling sedikit adalah 3 rakaat. Adapun paling banyak jumlah rakaat salat witir adalah 11. Sebagian ulama Syafi'i menyebutkan maksimal 13 rakaat. Terkait tentang waktu pelaksanaan sholat witir terbentang luas antara sholat isya sampai datang waktu sholat subuh. Artinya seseorang boleh mengerjakan sholat witir di awal waktu setelah sholat isya, di pertengahan malam dan juga di akhir malam. Namun yang afdal adalah mengerjakan sholat witir di waktu sepertiga malam akhir. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Ada banyak keterangan hadis terkait sholat tersebut. Salah satunya adalah dari riwayat Imam Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di pagi hari setiap ruas tulang tubuh kalian harus bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Semua hal ini cukup dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim.